Oke, saya akan coba untuk jelaskan namanya retest, namanya retracement. Nah, retest ini harga yang melawan, harga melawan arus atau trennya untuk menguji level. Level ini menguji support resisten. Kalau turun menguji supportnya, kalau naik menguji resisten. Jadi begini contohnya retest itu. Ini tren dulu naik. Nah, ketika dia mulai melawan, mulai berbalik turun, kemudian perhatikan sisi sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri. Mungkin di sebelah kiri itu di sana ada begini ya misalkan. Nah, ini bertahap ini ya. Nah, ketika dia turun melawan, maka kita akan uji di area retest ya. Area retest itu dia melawan tapi menguji level. Di sini ada level supportnya. Kita tarik gini ke kanan. Ini namanya retest. Diuji di area retest. Mampu ndak lewat. Nah, biasanya kalau seperti ini trennya naik, dia ada retest begini, dia akan kembali. Setelah retest dia akan kembali naik lagi. Ini namanya retest, menguji level. Nah, sedangkan retracement ini menguji melawan sama melawan, tapi ini menguji area koreksi, yakni di kisaran 50 sampai 61,8%. Contoh misalkan trennya naik, dia mulai berbalik turun. Di sini tidak ada level, kebanyakan dia cenderung naik dan levelnya kecil ya. Sehingga kita gunakan retracement atau koreksi minimal setengah dulu. Kita ukur dari high dan low, dari puncaknya ini tengahnya 50%. Kemudian satu lagi 61,8% ya. Ketika dia turun, kita uji di sini. Bisa jadi di sini tidak sampai turun dia memantul. Bisa jadi dia sampai di bawah baru mantul. Ya, biasanya di area di sini dia banyak memantul. Ya, kalau dia berat maka dia akan memantul. Sehingga ketika memantul minimal kita bisa manfaatkan untuk buy-nya. Ketika dia breakout, kita bisa manfaatkan untuk sell-nya. Kalau kita menggunakan bantuan toolbar, ini seperti ini contohnya ya. Ya, contohnya ini pergerakan misalkan naik dan turunnya ya. Oke, kita lihat yang ada kecenderungan naik dan turunnya. Oke, ini trennya turun ya. Kita ambil ini trennya turun dari bodi merah ke bodi merah di bawah. Atau tidak usah jauh-jauh dulu, yang dekat dulu. Ini naik, kemudian mulai turun. Misalkan mulai turun, mulai merah. Sehingga kita uji di tidak menguji di retest tapi di retracement ya. Maka kita bisa gunakan draw Fibonacci retracement ini untuk menarik garis bantu ya, garis bantu retracementnya. Arahkan ke bawah karena ini arahnya ke atas, kita dari bawah ke atas naik sampai ke ujung bodi yang atas. Nah, dari pergerakan yang ada ini di sisi sebelah kanan itu ada garis-garis kemudian ada Fibo levelnya dikasih biru. Ada angkanya di sana, ada garis-garis, ada angkanya. Perhatikan dari ujung atas 0, 23, sekian, 38, sekian, tidak 50% ya. 50%-nya di tengahnya di sini. Kemudian ada lagi yang di bawahnya lagi 61,8% ini. Sehingga wilayah di dalam ini wilayah ini adalah wilayah retracement ya, wilayah retracement. Ketika dia bergerak turun ya, kita uji di sini. Ketika dia bergerak turun kita uji. Nah, biasanya itu berada di retracement, dia akan memantul. Memantul itu tidak harus nanti naik lagi tinggi. Bisa jadi hanya setengah atau 2/3 dari kecenderungannya. Setidaknya kalau kita entry masih dapat peluang di sana. Ya, ternyata persis di sini dia ditolak. Oke. Dari pergerakan yang ada ini di atas juga bisa kita hitung ketika dia mulai naik. Ketika ini mulai bergerak naik, kita bisa gunakan Fibonacci yang di atas ya. Bisa saja kita gunakan yang di sini. Ini mulai naik, tarik ke atas. Sorry, bukan di sini. Hitungnya dari tren turun yang ada di sini ya. Ini turun,
sampai di body bawah. Nanti kita uji lagi ketika dia mulai bergerak naik ya. Ketika dia mulai bergerak naik sampai di mana ternyata dia hanya berada di wilayah retracement-nya. Ternyata dia hanya berada di wilayah retracement-nya dan balik lagi. Ini sampai di sini body yang merah. Sehingga minimal kita tahu, oh ini naik. Begitu ini hijau-hijau mulai muncul, kita jangan hanya terbawa hijaunya, tapi kita ukur kira-kira sampai di mana ya. Kita uji di area retracement, oh di situ. Ternyata pas berada di situ beresiko, sehingga berada di area ini kita harus hati-hati. Lebih baik kita menunggu petunjuk yang lebih kuat. Kalau dia break ke atas baru kita bisa ikut. Tetapi ketika di area ini ternyata tidak breakout, ternyata justru malah berbalik turun, maka ini bisa menjadi petunjuk market ini akan jauh lebih kuat. Setelah merah-merah-merah, artinya dia akan cenderung turun, maka kita baru uji di area levelnya ya, baru uji di levelnya di sini. Ini levelnya. Di sini ada level, kita uji di sini. Kalau dia breakout, maka akan berpotensi lanjut turun lagi. Sampai di mana biasanya akan mendekati level di sebelah kirinya. Jadi pasar itu akan selalu kembali, harga itu akan selalu kembali ke histori masa lalunya. Coba perhatikan ketika dia turun sampai di sini, nanti juga ada sisi levelnya sebelah kiri itu ya. Di sisi sebelah kiri selalu ada harga yang terbentur di sana ya. Kita perhatikan pasti ada harga yang membenturnya. Nah, apakah yang kemarin, apakah lusa atau sebelumnya ya? Setidaknya akan kembali ke harga sebelumnya ya. Termasuk yang besar yang panjang ini. Ini pun sama, dia akan kembali, ini kembali ke harga masa lalunya, harga sebelumnya. Akan ketemu di sini. Akan ketemu di sini. Artinya di area di situ bisa berbalik atau koreksi dulu. Setelah itu baru lanjut lagi. Termasuk yang di atas ini pun sama. Di sebelah kiri selalu ada level di sana. Kalau kita lihat ya. Oke. Di sisi sebelah kiri selalu ada levelnya. Di sini selalu ada levelnya kalau kita tarik garis ke kiri. Akan ketemu dengan sumbu-sumbunya. Di puncak atas pun sama. Ini akan ketemu dengan sisi sebelah kirinya. Pasti ketemu di situ. Sehingga pasar itu, harga itu akan selalu kembali ke histori masa lalunya. Hanya saja butuh waktu, butuh proses, butuh waktu.